Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muafi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Langkat Burnih Bangkalan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS semester 3 ini. Langsung saja saya akan membahas materi-materi yang harus dibahas. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran menekankan proses mental mahasiswa atau siswa seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi secara mendalam dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ada beberapa poin penerapan teori belajar kognitif yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama, aktivasi pengetahuan awal. Guru mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Ini membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua, penggunaan strategi metakognitif. Siswa diajarkan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengatur proses belajarnya. Contohnya dengan membuat catatan, mind mapping, atau refleksi. Yang ketiga, penyediaan lingkungan yang mendukung eksplorasi. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui diskusi, pemecahan masalah, atau eksperimen. Pemberian umpan balik. Yang keempat, guru memberikan masukan konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki pengalaman mereka. Yang kelima, penggunaan media dan alat pembelajaran. Materi yang disajikan melalui media visual, audio, atau teknologi yang memudahkan siswa memahami konsep abstrak. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh langkah-langkah penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, aktivasi pengetahuan awal. Guru memulai dengan bertanya, seperti contoh, pernahkah kalian melihat hewan seperti kucing atau burung mencari makanan? Apa yang biasanya mereka makan? Nah, tujuannya untuk menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, penyajian materi. Guru menggunakan diagram rantai makanan, menunjukkan bagaimana energi mengalir dari produsen atau tumbuhan ke konsumen hewan atau hewan. Yang ketiga, penggunaan metakognitif. Siswa diminta untuk membuat peta
konsep rantai makanan menggunakan gambar atau simbol, lalu menjelaskan alur energi berdasarkan peta tersebut. Yang keempat, eksperimen atau simulasi. Guru membawa siswa melakukan simulasi, misalnya dengan kartu bergambar hewan dan tumbuhan. Siswa bermain peran untuk memahami interaksi antar makhluk hidup. Umpan baliknya yaitu yang kelima, guru mengevaluasi kerja siswa dengan memberikan komentar seperti, bagus, kamu sudah memahami alur energi. Di sini ilustrasinya adalah misalkan seorang siswa membuat peta konsep dengan menghubungkan gambar tumbuhan atau rumput ke kelinci atau konsumen pertama, lalu ke ular konsumen kedua, dan ke elang konsumen puncak. Guru membantu memperbaiki jika kesalahan dan mendorong siswa berpikir, apa yang terjadi jika rumput habis? Mungkin hasilnya ini, siswa memahami bahwa rantai makanan adalah sistem saling terkait dengan bagaimana setiap bagian saling memengaruhi. Proses ini mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman mendalam sesuai prinsip teori kognitif. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana sih langkah-langkah untuk mengembangkan kreativitas siswa di sekolah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Di sini saya akan sedikit menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Berikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen dan membuat kesalahan tanpa takut dihukum. Dan sediakan lingkungan belajar yang penuh warna, menarik, dan inspiratif. Dorong kerjasama di antara siswa untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran aktif. Terapkan metode pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diberi tugas untuk menghasilkan karya tertentu. Gunakan pembelajaran berbasis masalah. Ini untuk mendorong siswa mencari solusi kreatif. Berikan siswa untuk melakukan eksplorasi sendiri melalui penelitian kecil-kecilan atau eksperimen. Yang ketiga yaitu mendorong pemikiran kritis dengan divergen. Berikan pertanyaan terbuka yang memancing siswa untuk berpikir di luar kebiasaan. Dorong siswa untuk mencari lebih dari satu solusi untuk suatu masalah. Dan libatkan siswa dalam diskusi untuk berbagi perspektif yang berbeda. Yang keempat, penyediaan media dan sumber belajar yang variatif. Sediakan berbagai bahan belajar seperti buku, video, alat seni, atau perangkat teknologi yang relevan. Ajak siswa
menggunakan teknologi untuk membuat karya kreatif seperti video, infografis, atau aplikasi sederhana. Yang kelima, mengintegrasikan seni dan budaya. Gunakan seni seperti menggambar, menulis cerita, drama, atau musik untuk mengekspresikan ide. Libatkan siswa dalam kegiatan budaya atau tradisional yang memupuk kreativitas. Pembahasan yang ketiga, seorang guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat atau kemampuan khusus siswa. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi siswa. Perhatikan minat atau kecenderungan dan keahlian siswa dalam kegiatan sehari-hari di dalam dan di luar kelas. Tes dan atau penilaian. Gunakan tes bakat, angket, atau diskusi dengan siswa untuk mengetahui area kemampuan mereka. Yang diskusi dengan orang tua. Komunikasikan dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang minat siswa di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, karena sedikit pengetahuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan atau tidak bisa dipahami. Saya mohon memaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.